Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira wa naba'a fi kitabihi fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman qasira. Amma ba'du. Bagaimana nasib suatu bangsa dan agama tergantung bagaimana kondisi karakter generasinya. Jika generasi mereka kuat, mantap, maka nasib suatu bangsa dan agama akan kuat dan mantap. Tetapi jika generasi mereka bermental bobrok, prestasi kian hari kian anjlok, kerja mereka setiap hari hanya ngorok, sudah dapat dipastikan nasib suatu bangsa dan agama akan bobrok dan anjlok juga. Padahal generasi yang berkarakter adalah harapan kita bersama. Betul? Sungguh miris rasanya hati ini, pilu bagaikan disayat sempilu. Akhlak generasi anak bangsa semakin hari semakin gila, moral mereka hancur, dan ini sangat berbahaya, lebih berbahaya dari virus corona dan tsunami yang ada di Aceh, lebih berbahaya dari letusan gunung Semeru, gempa bumi, dan angin puting beliung. Padahal bangsa akan maju, bangsa akan berjaya jikalau generasinya memiliki segudang prestasi, generasi yang berkarakter, generasi yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada kesempatan emas dan berlian ini, izinkanlah kami bertiga menyampaikan sebuah syarahan yang kami beri tema membantu generasi yang berkarakter. Sebagai landasan kami, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk kepada mereka. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang suatu perjuangan anak-anak muda yang berkarakter, berbalut iman dan takwa. Mereka adalah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Demi kebenaran rela berkorban, nyawa siap dipertaruhkan. Al-Imam Ali Ashabuni dalam tafsirnya As-Safat Tafasir menjelaskan, kami ceritakan kepadamu ya Muhammad kisah Ashabul Kahfi dengan sebenar-benarnya, tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Sedangkan Khalid Abdurrahman Al-Baqi fi Safatul Bayan Bimaqnil Quran menjelaskan tentang ayat ini. Mereka adalah pemuda-pemuda yang tak mau tunduk kepada kezaliman rajanya, sehingga mereka mendekam di dalam gua selama 309 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, Profesor Dr. Prashihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan, ayat tadi berpesan bahwa umat Islam harus mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang bermental baja, generasi-generasi yang berkarya. Mereka adalah generasi-generasi yang berkarakter. Seiring dengan ayat tadi, sang proklamator Presiden Soekarno pernah mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Tetapi berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Pepatah Arab mengatakan, Subhanul Yaum Rizalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Pepatah Inggris mengatakan, today you're the leader of tomorrow. Seorang pujangga Mesir As-Syekh Mustafa Al-Yani mengatakan, inna fi yadi subhanul amru ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah segala urusan umat, serta di kaki pemudalah kehidupan umat. Untuk membantu generasi yang berkarakter, tidaklah seenak memakan kue donat, tidaklah semudah membalikan telapak tangan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Untuk itu, kembali kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا
Sadaqallahul azim. Hendaklah kalian selalu takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, mereka harus bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Qatadah dan Sa'id bin Zubair berpendapat tentang ayat ini, agar orang tua telah meninggalkan alam dunia ini, tidak meninggalkan anak-anak dan generasi yang lemah perekonomiannya. Hadrami al-Yamami berpendapat agar orang-orang menjelang kematiannya tidak dihalang-halangi untuk mewariskan hartanya kepada orang lain. Menurut Guru Besar Agama Islam IPB Bogor, Profesor Dr. Ki Haji Didin Hafiduddin berpendapat, lemah dalam ayat ini meliputi lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah sainsnya, dan lemah perekonomiannya. Selaras dengan Profesor Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, ingarso sung tuodo in madio mangun karso toduri handayani. Generasi yang berkarakter itu adalah saat berada di depan Menjadi ikutan, saat berada di tengah, menjadi perangsang, saat berada di belakang. menjadi penolong. Sebuah syair mengatakan, himmatu rizal tahdimul zibal. Semangat seorang pemuda dapat menghancurkan sebuah gunung. Sekali melangkah, pantang menyerah. Sekali berjuang, pantang pulang. Generasi yang bermental baja, profesional dan proporsional, yang berani mengatakan, ini dadaku, mana dadamu. Bangun pemudi-pemuda Indonesia dengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lunas, Jadilah generasi yang tangguh. bertingkah laku Jadilah generasi yang bermental baja. Jadilah generasi yang beria. Kesimpulan, Satu, generasi muda adalah harapan bangsa. Jadilah generasi yang berkarakter, terpuji dan berprestasi. dua, Warna masa depan Indonesia ada di tangan pemuda. Generasi yang berkarakter, kreatif dan inovatif. Solusi masa depan jaya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi